Tanggal 4 Bang datanglah ketemu sama Doktif gitu. Kan katanya kooperatif ya Bang ya? Kooperatif ya. Bang, Doktif mau tanya nih. Ini Bang. yang tanya kenapa Doktif nih? Gak apa-apa. Kan biar aja. Nggak bisa dong, nggak bisa dong. Kita dari pagi loh bang, sabar bang. Sabar. Pagi tega banget, sumpah. Iya kan gak ada yang salah bang. Nggak ada yang Iya salah. makanya stop bang. Ah, Bang, kita lihat sini bang. damai, kita salaman dulu yuk. Jadi gini ya guys, yang namanya lawyer nggak ada masalah Doktif dengan lawyer. Tahan dari sana, weh. Betul nggak Bang? Betul, kita nggak ada masalah. Dan juga perapit itu adalah hak ya Bang ya? Itu adalah hak untuk terlapor. Bang, coba ada yang statement yang diomongin mau. Ya persidangan hari ini bagaimana bang? Gimana Bang persidangan hari ini? Ya berjalan sesuai dengan aturan. Tadi mulai jam berapa sidangnya? Berapa ya? Itu mah nggak tahu, orang nggak beli hasil Persidangan hari sidang. ini Dalam seperti apa Bang? ya. Ya tentu kalau agenda pertama adalah pemeriksaan formalitas, surat kuasa, lalu kemudian berita acara sumpah, kartu anggota advokat, ya itu aja yang diperiksa. Begitu juga dengan termohon, legalitasnya juga diperiksa. Begitu aja. Tadi dari Polda datang Bang? Hadir. Hadir, alhamdulillah hadir ya. Berarti dari Polda kooperatif ya Bang ya? Kooperatif. Ya, kami apresiasi bahwa Polda Metro Jaya juga menghormati hak-hak dari kami. Kami pun juga menghormati proses hukum yang sedang dijalankan di Polda Metro Jaya. Bang, penegasan Dokter Richard kenapa nggak hadir Bang? Kan sudah diwakilkan. Sudah diwakilkan nggak harus datang, tapi tanggal 4 insya Allah datang udah sehat kondisinya Bang. Kita lihat nanti ya, kita lihat nanti. Soalnya kalau di podcast dia hampir podcast setiap hari itu keluar VT-nya. Itu podcast lama kali. Oh podcast lama ya, oh coba nanti Dokter tanya ke Ustadz Khalid ya Bang ya. Kan katanya beliau lagi habis ketemu dengan Ustadz Khalid. Setahu saya memang belum berkomunikasi mengenai itu, tetapi namanya orang bertamu ke rumah, siapa tahu kan bersilaturahmi, menjenguk, kan kita juga nggak tahu apa tujuannya, siapa tahu memang menjenguk kan. Tapi udah sehat di VT-nya itu kelihatan, sehat banget gitu, seger buger. Ya, jadi saya harapkan datang ya Bang ya. Tanggal 4 Bang datanglah ketemu sama Doktif gitu. Kan katanya kooperatif ya Bang ya? Kooperatif ya. Bang, Doktif mau tanya nih Ini Bang. yang tanya kenapa Doktif Gak nih? apa-apa. Kan biar aja. Nggak bisa dong, nggak bisa dong. Pelan Bang. Nggak bisa dong. Kalau kita, saya menghargai teman-teman wartawan. Ya kan, Doktif kan bukan wartawan. Teman-teman aja yang bertanya, kenapa Doktif? Ya udah kalian yang nanya coba. Dari hasil gugatannya apa aja bang Ya poin-poinnya tentu bang? pemeriksaan formalitas dan legalitas, begitu ya. Poin-poinnya Poinnya gimana bang di dalam bang? Apa aja yang dibahas? Nanti kalau poin-poin, Berarti besok ada lagi ya Bang ya? ya. Besok ada lagi guys. Ada. Besok ada lagi. Selanjutnya Besok kan? Besok. Sudah, Besok jam berapa? Jam berapa? jamnya sudah lanjutan. Jamnya berapa? Agendanya apa Jam bang? berapa besok? Semangat ya Bang, jaga kesehatan. Agendanya ya ada beberapa hal yang perlu dilengkapi begitu aja, dan ya namanya pra peradilan kan tentu berjalan setiap hari begitu ya. Untuk waktunya Kurang lebih sama jamnya ya. Bang mungkin besok kita akan diwajibkan aja gimana bang? Kan tadi saya sudah bilang cukup diwakilkan. betul. Alasan kenapa? Diwakilkan terus bang. Atau apa? Gimana atau apa? Nggak ada, memang kalau di sidang pra peradilan kuasa hukum cukup untuk mewakilkan. Berarti Richard Lee yakin menang bang ya dalam praktik ini bang ya? Kita menjalankan proses hukum dengan baik. Kita menggunakan hak yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kita kembalikan proses ini kepada hakim yang memeriksa, begitu loh. Jadi kalau ditanya apakah yakin, ya tentu kami optimis, tetapi kami kembalikan kepada hakim yang memeriksa perkara ini, begitu loh. Itu menjadi kewenangan dari hakim yang memeriksa, bukan kewenangan kami. Begitu. Betul. Seandainya kalau Richard Lee tidak menang dalam praktik ini bagaimana bang? Saya tidak mau berandai-andai. Kita jalanin aja proses hukumnya. Tapi yang jelas tadi belum ke formil ya berarti ya Bang ya, cuma kelengkapan aja ya Bang ya. Sudah itu sudah ke syarat formil. Oh sudah. Oke. Kita tunggu besok ya. Putusnya besok atau masih ada sidang-sidang lagi bang? Pasti ada dong. Ya pasti, ya kan besok kan pasti ada. Datang Siapa? nanti Saya. Richard-nya nanti. Kan tadi saya sudah jawab. Di Enggak persidangan guys, nanti jadi kalau Prapit itu yang namanya daerah sudah diwakilkan oleh Bang Jeffrey, jadi nggak perlu datang sayang ya, gitu. Tapi nanti pas persidangan tanggal pemanggilan tanggal 4 Insya Allah sudah sehat ya, datang ya Bang ya di PMJ ya, Insya Allah datang. Ya begini ya, pada intinya kami menghormati semua proses hukum. Kami menjalankan hak yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kami kembalikan proses pemeriksaan ini kepada hakim tunggal. Ya,
Jadi sekali lagi itu kewenangan dari hakim tunggal. Kami hanya mengajukan hak yang sudah diatur. Itu aja. Bang, kemarin Doktif ke Komisi Yudisial, nggak apa-apa ya Bang ya, sebagai hak juga gitu. Ya, nggak ada masalah. Nggak masalah ya Bang ya? Masing-masing Oke. punya Oke. Pagarin nih. Jadi memohon kalian bersabar untuk menanti bagaimana keputusan dari sampai saat ini P19 tidak tahu kelanjutan gimana. Karena Doktif membongkar kelakuan oknum dokter sebagai justiper. Ya, fix dia adalah justiper, tapi dia merasa kedoknya terbongkar, dia marah, dia bergabung dengan yang kasusnya dugaan dokter sama dikondisikan, ya. Tetapi dokter tidak dapat. Kenapa? Karena pada saat itu dokter mengatakan, cek, kamu nggak punya izin praktek kan di klinik, itu semua dengan fakta, data, dan saksi yang saat ini masih hidup. Ya, Dokter, kan untuk menetapkan seseorang dari tersangka kan ada 2 alat bukti. Nah, informasi yang dokter miliki, dokter Richard ini ditetapkan sebagai tersangka. 3 alat bukti. Ya, atas bukti yang dokter tersangka. Ada 3 alat bukti ya. Yang pertama itu masyarakat yang sudah dirugikan, bukan mendukung para mafia skincare. Seperti itu ya. Untuk proses dari dokter sendiri sudah sampai mana, Dok? Kalau untuk sebagai tersangka Iya. di Jaksel, nggak tahu sampai detik ini dokter tidak menerima panggilan ya, belum menerima. Jadi kalau misalnya di mana-mana didengarkan bahwa oh dokter wajib lapor, itu hoax. Tidak ada yang namanya wajib lapor hingga saat ini. Ya, jadi dokter menunggu kapan dokter akan dilakukan pemanggilan sebagai TSK dan tidak akan mungkin ada penahanan ya, karena undang-undang ITE itu di bawah 2 tahun. Dan dokter akan tunggu segera agar P21 supaya dokter segera disidangkan. Dokter akan bongkar bagaimana kelakuan DRL atau Sunil. Dokter kabar mau saling cabut laporan, benar Kata nggak? siapa? Nggak pernah ada. Nggak, berarti nggak benar ya? Tidak. Saling cabut laporan itu maksudnya begini. Ada dugaan ya. Kenapa kok TSK-nya Doktif itu hampir berbarengan dengan TSK-nya dari PMJ ya, dari Suneo. Karena memang ada dugaan Suneo ini ingin Doktif mencabut laporan dari Polres Jakarta Selatan. Dan itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Seperti itu ya. Jadi nggak akan mungkin terjadi. Kita ikutin aja. Ya, oke. Kita tunggu ya, kita kawal bareng-bareng ya, kita makan rame-rame, udah coba makan ya. Teman-teman di sini ada yang ketemu, ada yang enggak ya mungkin ya. Jadi ya, bagi tugas ya kalian ya. Berarti kembali lagi, pertama kali yang ingin Doktif ucapkan adalah apresiasi yang luar biasa kepada kalian yang sampai saat ini Doktif kalau mengucapkan itu rasanya terharu banget. Terharu sekali, tanpa kalian, tanpa adanya dukungan masyarakat tidak pernah ada yang namanya detektif, dokter detektif sampai detik ini masih ada di sini. Masih semangat menyuarakan memberantas yang namanya mafioso perskincarean, karena kalian tahu perjuangannya nggak mudah. Semua serangan psikologis, serangan psikis, serangan para buzzer yang luar biasa, fitnah-fitnah keji yang Doktif cuma minta sama Allah. Doktif tidak punya backingan, Doktif tidak pernah memberikan uang sepeser pun ke Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Yang Doktif minta hanya satu, Doktif minta keadilan. Kerugian datang ke sini mau ngapain? Mau kerugian Doktif ingin memantau ya, di sini Doktif ingin memantau, Doktif ingin mengawal kasus ini. Sangat tidak adil ya jika seorang Nikita Mirzani yang diduga ya merugikan DRG 4M dan berhenti tidak berkelanjutan langsung ditahan, sementara saudara DRL yang kerugiannya diduga ratusan miliar dan masih berjalan hingga hari ini, karena hingga hari ini Doktif masih bisa membeli produk White Tomato. Artinya apa? Kerugian masyarakat terus berjalan hingga detik ini. Sangat tidak adil jika Polda Metro Jaya tidak melakukan penahanan. Tidak adil sama sekali. 4 tahun ratusan miliar VS-nya. Jadi benar-benar sangat nggak adil. Jadi Doktif di sini minta keadilan Polda Metro Jaya, Dirkrimsus ya, untuk segera melakukan penahanan ya, dan tanpa adanya disertai nanti adanya penangguhan penahanan. Nikita Mirzani ditolak penangguhan penahanannya. Jadi Doktif harapkan untuk kasus ini sama ya, jangan ada penangguhan penahanan kalaupun akhirnya dari Dirkrimsus memutuskan untuk menahan. Sampai detik ini Doktif nggak tahu seperti apa. Jadi Doktif ingin mengawal. Bahkan kalau perlu Doktif mengira Doktif dirikan tenda di sini. Ya, karena ini perjuangannya luar biasa guys, 1 tahun. Ya, dari tanggal 2 Desember 2024 penetapan tersangka di 15 Desember 2025 sampai saat ini serangan buzzer-buzzer ternak-ternak yang dilakukan oleh DRL itu luar biasa. Bahkan babunya Sihan sampai tadi beberapa jam yang lalu masih terus menyerang Doktif. Ya. Jadi tidak ada sama sekali
inisiatif mereka untuk bertobat, minta maaf kepada Doktif, kepada masyarakat, mengembalikan ratusan miliar ya. Uang kalian tidak ada sampai detik ini. Ya, Doktif muncul ke sini untuk meminta DRL mengembalikan ratusan miliar yang sudah diambil. Kembalikan itu. Ya, kalau ingin damai kembalikan. Yang bahaya masih beredar, Dok. Bukan, kalau yang berbahaya memang sudah tidak, tapi yang DNA yang white tomato busuk itu, tomat busuk itu masih beredar. Jadi artinya apa? Artinya sampai detik ini saudara DRL melakukan hal yang sama, mengulangi hal yang sama, dan itu adalah salah satu syarat dilakukan penahanan. Ya. Jadi selain di atas 5 tahun, itu adalah mengulangi kesalahan yang sama. Terulang kok. Apakah perlu Doktif unboxing di sini membuka yang namanya white tomato yang Doktif beri tadi pagi? Haruskah seperti itu? Jadi tolonglah pihak Polda Metro Jaya, bersikaplah adil. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.